Amnesti untuk Hasto Kristianto dan juga abolisi untuk Tom Lembong. Keduanya adalah tokoh politik yang terseret dalam pusaran kasus korupsi. Istana beralasan amnesti dan abolisi diberikan demi menjaga persatuan bangsa. Tapi di sisi lain, sejumlah pihak mengkritik kebijakan itu. Amnesti dan abolisi dinilai salah obat dalam penanganan permasalahan hukum. Kita akan mendiskusikan hal itu dengan pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia atau STHI, Jentera Bivitri Susanti. Selamat malam Mbak Bibit. Selamat malam. Mbak Bibit dengan Diana di studio. Mbak, pertanyaan pertama, menurut Anda apakah memang langkah ini sudah tepat atau justru jadi sinyal buruk bagi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia? Jadi langkahnya memang kita harus bedakan di dua kasus ini ya. Yang pertama kasus Tom Lembong, yang keduanya kasusnya Pak Hasto. Karena kasus Tom Lembong itu kalau dikatakan tepat atau tidak, pastinya sebenarnya tidak ya, karena harus diketahui amnesti dan abolisi itu adalah intervensi politik terhadap suatu proses hukum. Jadi sama sekali memang bukan proses hukum. Ini betul tadi disampaikan, ini adalah haknya presiden dalam Undang-Undang Dasar. Jadi memang tidak ada timbangan keadilan dan lain sebagainya, murni politik. Nah, kalau untuk kasusnya Tom Lembong yang kita bisa perhatikan adalah, saya sudah baca putusannya, kita semua mengikuti juga. Sesungguhnya memang dia dari awal itu tidak ada yang bisa dituntut. Ya, kalau saya sudah baca betul putusannya tebal sekali itu. Jadi ada kesalahan dalam penuntutan bahkan. Sehingga memang sudah selayaknya dia diberikan semacam prosedur seperti ini yang sifatnya politik untuk memperbaiki soal itu. Tapi sebenarnya dari awal janganlah proses hukum itu dipolitisasi. Nah, kalau Pak Hasto itu berbeda lagi. Pak Hasto itu saya kira sebenarnya tujuannya Pak Prabowo adalah Pak Hasto, yaitu politisasi dalam hal untuk menimbulkan suasana saling saling tawar-menawar ya dalam politik. Karena kita juga paham segera setelah ada pengumuman soal amnesti untuk Pak Hasto, Bu Mega langsung bilang semua kader PDI Perjuangan harus mendukung pemerintah. Dan sebelumnya juga ada foto di media sosialnya Pak Dasko, pertemuan dengan Bu Mega dan juga Mbak Puan. Jadi nuansa politiknya sangat kental. Sehingga politisasinya saya lihat di kasusnya Pak Hasto sebenarnya. Begitu Mbak. Oke, tadi kalau Mbak Bibit membagi menjadi dua hal yang berbeda begitu ya. Kalau Thomas Trikasih Lembong ini memang sebenarnya dalam tanda kutip memang harus ada intervensi politik karena tadi Anda menyebutkan ada tuntutannya yang salah bahkan. Tapi sebenarnya kalau melihat bahwa ini hukum jangan dipolitisasi, apakah benar langkah Presiden untuk mengintervensinya setelah putusan Mbak? Atau sebenarnya ada alternatif-alternatif lainnya yang mungkin lebih wajar begitu? Betul, itu dia persoalannya. Seharusnya memang dari awal, bahkan sebelum penuntutan, Presiden itu juga bisa memerintahkan lewat Jaksa Agung. Misalnya yang seperti dulu pernah dilakukan, istilahnya itu deponering. Jadi penghentian penuntutan, secara hukum kalau itu. Nah, menurut saya memang idealnya yang dilakukan adalah langkah-langkah hukum. Jangan langkah politik setelah putusan terjadi. Tapi kalau saya sih mengira ini memang dijadikan satu nih dengan yang Pak Hasto tadi, karena memang yang di sebelah sana benar-benar sangat-sangat politis. Tapi buat saya, kalau kita bicara ke depannya ya Mbak Diana ya, menurut saya memang harusnya jangan sampai hukum itu dipolitisasi. Jadi kalau dari awal publik sudah melihat dengan jelas dalam kasus Pak Tom Lembong, sudah penerapan hukumnya buruk sekali, penahanannya juga berlebih-lebihan dan lain sebagainya, harusnya bisa tuh dilakukan penghentian secara hukum. Dan ini sah, ada juga di dalam KUHP kita. Jadi sudah dilakukan waktu itu untuk beberapa perkara sebelum ini ya, untuk penghentian penuntutan, untuk deponering dan seterusnya. Ini lazim dilakukan. Tapi ini kan tidak dilakukan justru setelah terjadi keramaian. Oke, Mbak Bibit melihat dua tokoh ini begitu ya, dua kasus ini memang berkaitan dengan kasus suap gitu atau mungkin bisa dikatakan kategorinya adalah kasus korupsi begitu. Banyak juga di media Anda juga sudah menyebutkan, bahkan saya melihat di media sosial postingan Anda begitu dengan Mas Uceng dan lain sebagainya bahwa ini bisa saja begitu jadi sinyal buruk untuk dalam tanda kutip begitu menjadi lebih permisif begitu dengan kasus-kasus korupsi. Mungkin boleh Anda jelaskan argumentasi itu, Mbak? Baik, jadi memang ini buat saya presiden atau buat kami sebenarnya ini presiden yang buruk ya, karena
Walaupun abolisi dan amnesti itu ada dalam konstitusi dan sudah pernah dilakukan beberapa kali, tapi situasinya selalu situasi rekonsiliasi politik ya, yang dalam kasusnya Hasto mungkin itulah yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Tapi persoalan besarnya sebenarnya adalah politisasi hukum. Nah, karena ini kasusnya korupsi, ke depannya yang kita khawatirkan adalah, yang kita mesti khawatirkan adalah kalau amnesti dan abolisi ini digunakan oleh presiden tanpa pertimbangan keadilan sama sekali. Karena memang kita harus pahami ya, gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi itu semua ada di pasal 14 Undang-Undang Dasar. Itu semuanya adalah wewenangnya presiden, murni, tanpa ada pertimbangan hukum sama sekali. Jadi memang longgar sekali. Nah, karena itu yang saya khawatirkan, ke depannya pemberantasan korupsi nanti para terpidana korupsi bisa, satu, dia nggak punya efek jerah, dia hanya berpikir, oke, saya dekati aja presiden, supaya hak presiden itu bisa dilekatkan juga kepada saya. Dan yang kedua juga, jadi tidak adil untuk korupsi itu kan biasanya jaringan besar. Nanti jaringan yang di atas, yang dekat sekali dengan kekuasaan akan mudah mendapatkan amnesti atau abolisi, sementara yang di bawah, dalam tanda kutip yang kroco-kroco gitu ya, itu nggak akan dapat apa-apa. Nah, ini akan merusak pemberantasan korupsi. Dan saya khawatir sebenarnya, Mbak, yang saya pernah baca, kan Pak Prabowo juga menginginkan untuk memberikan pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan uang negara. Salah satunya yang digali adalah itu, gerasi, amnesti, abolisi ini. Ini saya khawatirkan nanti bisa timbul kesewenang-wenangan untuk kasus korupsi. Mhm. Tapi Mbak Bibit, kalau bicara lagi soal politisasi hukum begitu ya, kalau kita melihat pleidoinya Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto, ini keduanya kompak begitu ya, menyebutkan dirinya adalah korban politisasi hukum begitu ya. Apakah menurut Anda tidak wajar jika politisasi hukum dilawan juga dengan kebijakan yang mempolitisasi hukum? Ya, begini, wajar atau tidak wajar kan timbangannya harus moral ya. Yang bisa kita lihat sekarang, dilema moralnya adalah kalau misalnya ada sesuatu yang sifatnya politik, misalnya begini, amnesti itu biasanya diberikan konteksnya rekonsiliasi. Jadi misalnya dulu yang namanya Gerakan Aceh Merdeka, itu mereka dapat hukuman tapi kemudian diberikan amnesti. Pertimbangan moralnya menurut saya jelas, memang untuk ada rekonsiliasi politik dan lain sebagainya, karena kita sudah move on dari peristiwa itu. Nah, tapi kalau yang dalam konteks hari ini, makanya kita harus bedakan antara kasus Pak Tom Lembong dengan kasusnya Pak Hasto. Kasus Pak Hasto menurut saya juga politisasi, tapi sebenarnya tindak pidana korupsinya ada. Jangan lupa akarnya itu kan Harun Masiku, yang sampai detik ini masih lenyap begitu ya. Jadi sebenarnya ada kasus di situ, tapi kemudian dipolitisasi dalam arti digunakan untuk tawar-menawar politik, seperti yang sudah kita baca sekarang. Nah, kalau kasusnya Pak Tom Lembong, itu memang murni diada-adakan tuh menurut saya penuntutannya dari awal. Nah, itu yang mesti kita khawatirkan, bahwa Pak Tom Lembong, jadi saya membedakan karena begini Mbak, menurut saya dalam kasus Pak Tom Lembong, barangkali memang butuh intervensi politik seperti ini, karena tidak boleh ada seorang pun yang tidak bersalah masuk penjara. Nah, tapi kebiasaan untuk menggunakan wewenang politik seperti ini untuk tindak pidana korupsi, nah ini yang kita khawatirkan akan merusak sistem ke depannya. Kenapa tidak memperbaiki sistem pemberantasan korupsi terlebih dulu, ketimbang dengan cepat menjadi semacam pahlawan begitu untuk memberikan hak-hak seperti ini. Dengan adanya kasus ini begitu ya Mbak Bibit ya, apa pelajaran yang mungkin bisa atau mungkin yang harus diambil oleh Presiden begitu supaya oke lah ini ada rekonsiliasi politik sifatnya kasuistik supaya nanti ke depannya tidak banyak yang memilih seperti yang tadi Mbak Bibit sebutkan begitu, mendekati saja Presiden, kemudian supaya bisa ada tawar-menawar, bisa diberikan amnesti atau abolisi seperti kasus ini begitu. Apa yang harus diambil Mbak? Dua hal paling tidak ya. Pertama, bereskan dulu sistem pemberantasan korupsi kita. Termasuk misalnya ketika aparat penegak hukum ada yang menggunakan pendekatan populisme hukum gitu ya, memamerkan tersangka, memamerkan uang, emas dan lain sebagainya misalnya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya dalam konteks pemberantasan korupsi tidak perlu dilakukan. Yang penting adalah penyelesaian kasusnya. Jadi bereskan di situ dan lebih banyak koordinasi juga. Jadi kalau misalnya ketemu kasus seperti Pak Tom Lembong kemarin, Presiden bisa dengan cepat memberi responnya dalam konteks penuntutan tadi ya, misalnya deponering atau perintah penghentian penuntutan dan seterusnya. Nah, terus yang kedua, menurut saya juga memang sudah urgent sekali
untuk dibuatkan aturan main tentang gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi ini. Gerasi kita punya undang-undangnya, tapi amnesti dan abolisi ini sebenarnya kita nggak punya. Makanya timbangan-timbangannya sangat subjektif dan jadinya sangat minim kontrol. Memang ada kontrol dari DPR ya, di atas kertas begitu. Tapi kita tahu sekarang DPR-nya sudah 100% pendukungnya pemerintah. Jadi sebenarnya tidak ada juga pengecekan atau pengawasan dari DPR untuk melaksanakan wewenang ini. Paling tidak dua hal itu yang mesti dilakukan. Jadi ke depannya jangan sampai ada penyalahgunaan terhadap amnesti maupun abolisi seperti yang sekarang ini tengah terjadi. Oke, Mbak Bibit, terakhir Mbak, ini kalau saya boleh minta untuk Mbak Bibit memberikan love meter begitu ya istilahnya ya, dari 1 sampai 10, seberapa optimis sebenarnya Anda dengan pemerintahan Presiden Prabowo soal pemberantasan korupsi dengan misalnya ucapan-ucapan atau pernyataan Presiden Prabowo soal ingin memberikan pengampunan kepada koruptor yang dalam tanda kutip bertobat, kemudian adanya kasus amnesti dan juga abolisi bagi Hasto dan juga Tom Lembong. Berapa Mbak kira-kira love meternya? 1 sampai 10 ya, barangkali 2 ya. Oke, kenapa Mbak duanya ini angka yang sangat kecil begitu Mbak Bibit? Sangat kecil karena kita harus hargai upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa aparat penegak hukum, tapi menurut saya juga cara-caranya lebih banyak tidak menyasar akar masalah. Jadi dia misalnya lebih banyak populisme hukum gitu. Ataupun kalau tuduhannya sudah banyak didiskusikan juga ya dalam tanda kutip ganti pemain gitu loh. Ya. Nah, jadi itu yang saya khawatirkan. Selama KPK masih dalam konteks yang sangat lemah seperti sekarang, maka sebenarnya yang akan terjadi pemberantasan korupsinya ini ya seperti tadi dikatakan Pak Prabowo sendiri bilang nanti kita ampuni deh kalau dikembalikan uangnya. Jadi nggak akan ada efek jerak bagi para koruptor. Gitu. Baik, kita harapkan love meter dari Mbak Bibit ini semakin lama bisa semakin bertambah ya Mbak, mendekati angka 10, begitu juga dengan semangat untuk memberantas korupsi sampai ke akar masalahnya. Terima kasih pada malam hari ini Mbak Bivitri Susanti selaku pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Centera. Selamat malam Mbak Bibit, terima kasih banyak. Terima kasih.